Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Desya Permana dari kelas 27 absen 01. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang biografinya Bapak Yusuf Hamka. Yusuf Hamka adalah seorang pengusaha di bidang konstruksi, terutamanya pada pembangunan jalan tol. Dirinya merupakan pemegang saham mayoritas di PT Citra Marga Nuspala Persada yang mengoperasikan sejumlah jalan tol besar di Indonesia. Nama Yusuf Hamka kerap kali disebut warganet sebagai sosok crazy rich sejatinya. Kekayaan Yusuf Hamka yang banyak, tetapi tetap tidak membuat dirinya suka pamer di sosial media. Dengan kekayaan yang cukup banyak, Yusuf Hamka selalu menampilkan kesederhanaan. Dirinya memiliki moto yang ditulisnya di media sosial, yakni banyak duit jangan sombong, gak banyak duit jangan bohong, gak punya duit jangan nyolong. Yang pertama, kita masuk ke profil Yusuf Hamka. Yusuf Hamka memiliki nama lengkap bernama Muhammad Yusuf Hamka atau dikenal juga dengan nama Babah Alun. Yusuf Hamka adalah pria kelahiran 5 Desember 1957 di Jakarta. Dirinya merupakan seorang pengusaha muslim Tionghoa di Indonesia. Yusuf Hamka juga pernah menjadi bendahara tim kampanye nasional Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada pemilu tahun 2019. Yusuf Hamka juga pernah menjadi staf khusus Menteri Sosial Gumiwang Kartasasmita. Dirinya memeluk agama Islam ketika bertemu Buya Hamka di umur 23 tahun pada tahun 1981. Waktu itu Yusuf melihat ada orang Islam dan disyahadatkan di Masjid Al-Azhar. Lalu Alun langsung ke sana bertemu dengan Ustadz Zaini, merupakan sekretaris Masjid Agung Al-Azhar, dan menyatakan niatnya untuk masuk Islam. Kemudian dia dibawa ke rumah Buya Hamka di Jalan Raden Fatah. Di bawah bimbingan Buya, dirinya pun mengungkapkan 2 kalimat syahadat dan namanya diganti oleh Buya Hamka menjadi Yusuf Hamka. Yusuf menjadi seorang mualaf tanpa penolakan keluarga. Dia tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Tionghoa yang cukup terpelajar. Orang tua Yusuf Hamka termasuk golongan moderat, di mana ayahnya bernama Dr. Joseph Suhaimi SH atau dikenal juga dengan nama Zhao Tozi, yang merupakan seorang dosen Universitas 17 Agustus 1945 di Jakarta. Dan ibunya bernama Suwanti Suhaimi atau dikenal juga dengan nama Xiao Poswan. Yang kedua, masa kecil dan pendidikan dari Yusuf Hamka. Jauh sebelum menjadi pengusaha sukses seperti saat ini, Babah Alun atau akrab disapa Yusuf Hamka sudah menjalani hidup yang keras sejak kecilnya. Dirinya menghabiskan masa kecilnya di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sepulang sekolah, dia juga seringkali menghabiskan waktunya untuk berjualan keliling seiring hidup pas-pasan. Semua jenis makanan, mulai es mambo sampai dengan kacang-kacangan yang dibungkus menggunakan plastik, pernah dijualnya di sekitar Masjid Istiqlal. Pendapatannya dari jualan keliling ini berkisar dari Rp100.000. Ketika mulai beranjak dewasa, pria keturunan dari Tionghoa ini melanjutkan pendidikannya di sejumlah perguruan tinggi, akan tetapi tidak diselesaikan. Yusuf Hamka mengakui tidak menyelesaikan kuliah sebab tidak suka dengan formalitas. Yusuf Hamka merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Tidak hanya di situ, ia juga menyelesaikan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Bisnis Administrasi Columbia College, Kanada, hingga Administrasi Negara FISIP Universitas Jayabaya. Yang ketiga, kekayaan Yusuf Hamka. Nama Yusuf Hamka banyak dikenal warganet sebagai si crazy rich sejatinya. Kekayaan Yusuf Hamka yang sangat melimpah tak menjadikan dirinya suka kali di media sosial dengan membeli barang-barang mewah. Namun justru dia dikenal sebagai sosok rendah hati.
Pada tahun 2008, dia juga sempat menjadi sorotan sebab menjual nasi kuning beserta lauk pauknya dengan harga berkisar 3.000 per porsinya. Nasi kuning tersebut dijualnya di sebuah tenda bernama Warung Nasi Kuning Pojok Halal. Dia juga menyerahkan 10 hektar tanah miliknya sebagai lokasi pemakaman jenazah pasien COVID. Kekayaan Jusuf Hamka tersebut berasal dari bisnisnya di bidang jalan tol. Jusuf Hamka adalah pemegang saham mayoritas di PT Citra Marga Nuspahala Persada yang mengoperasikan sejumlah jalan terbesar di Indonesia. Jusuf Hamka mampu mengatasi berbagai proyek pekerjaan sampai menelan biaya 25 triliun. Dia juga dikenal sebagai pemilik jalan tol swasta terpercaya yaitu PT CMNP. Sekarang ini PT CMNP sedang mengerjakan proyek Barbor Road 2 di Jakarta senilai 16 triliun dan NS Link di Bandung senilai 9 triliun dengan jumlah keseluruhan sebanyak 25 triliun. Jusuf Hamka mengatakan bahwa bisnis jalan tol wajib mempunyai modal yang sangat banyak. Itu karena 1 km jalan tol biayanya dapat mencapai 700 miliar. Kekayaannya tersebut juga dipakai Jusuf Hamka guna mengoleksi mobil mewah seperti mobil SUV premium Audi Q7 yang dibeli oleh Jusuf Hamka dengan harga bernilai 2 miliar di tahun 2015. Selain itu, Jusuf Hamka juga mengoleksi mobil SUV premium Audi A4 dengan harga bernilai 1,25 miliar. Tak hanya sampai di situ saja, Jusuf Hamka juga memiliki Rolls-Royce Phantom dengan harga berkisar 7,5 miliar dengan Hummer H3 dengan harga mencapai 1,5 miliar serta Range Rover 5.000 cc yang dibeli dengan harga berkisar 3 miliar. Yang kelima, perusahaan Jusuf Hamka. 1. Ruas tol IR Wiyoto Wiono Cawang Tanjung Priok. 2. Ruas tol Pelabuhan. 3. Ruas tol Depok Antasari. 4. Ruas jalan tol Bogor Outer Ring Road. 5. Ruas tol Sorang Pasir Koja. 6. Ruas tol Waru Juanda. 7. Ruas tol Cilunyi Sumedang Dawan. Yang keenam, tentang istri Jusuf Hamka. Istri Jusuf Hamka ini mempunyai nama lengkap bernama Lena Burhanuddin. Lena Burhanuddin memiliki penampilan yang santai dengan bergaya seperti anak muda. Walau Lena Burhanuddin merupakan seorang istri dari pengusaha dan salah satu konglomerat di Indonesia, Lena Burhanuddin justru tetap tampil berbeda dari kesan perempuan lainnya yang memiliki penampilan glamor. Selain itu, istri Jusuf Hamka ini juga memiliki kegemaran traveling atau berpergian jauh. Lena Burhanuddin dan Jusuf Hamka dikaruniai 3 orang anak bernama Fitria Yusuf, Faisal Hamka, dan juga Farid Hamka. Menjadi seorang istri dari bos jalan tol ini tidak membuat Lena hidup dengan bermegahan. Dirinya tetap mempunyai kebiasaan hidup yang dapat dikategorikan sederhana. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.